Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aras Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Section 375, bercerita tentang kasus kelam yang menimpa sutradara terkenal Bollywood. Film ini adalah drama ruang sidang India berbahasa Hindi tahun 2019. Bagaimana cerita lengkap dari film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Delapan Juli 2018, Anjali Dangle, seorang asisten desainer kostum untuk film, mendatangi apartemen sutradara terkenal, Rohan Khurana. Ia membawakan beberapa kostum untuk keperluan syuting. Rohan memperhatikan Anjali, lalu ia memerintahkan asisten rumah tangganya keluar membeli sesuatu. Di saat asisten rumah tangganya pergi, Rohan melakukan tindakan pelecehan terhadap Anjali. Anjali pulang ke rumahnya dengan kondisi yang memprihatinkan, yang membuat kecurigaan tetangganya dan juga saudara laki-lakinya. Sedangkan di lokasi syuting, Rohan terlihat emosi karena masalah kostum untuk filmnya tidak seperti yang ia inginkan. Malam harinya, sutradara terkenal Rohan Khurana ditangkap atas tuduhan pemerkosaan disertai kekerasan terhadap desainer kostum yang membidangi filmnya, yaitu Anjali Dangle. Istrinya Rohan, yaitu Kainas, dikabari mengenai penangkapan terhadap Rohan. Sedangkan di rumah sakit, Anjali melakukan pemeriksaan medis. Namun di saat itu, tidak ada dokter wanita yang bertugas. Seorang dokter laki-laki mengatakan bahwa ia akan melakukannya dengan persetujuan Anjali dan ditemani oleh perawat dan seorang poluan. Jika tidak segera melakukan pemeriksaan, maka hal ini akan menyulitkan Anjali dalam laporan tindak pemerkosaan yang dialaminya. Bukan hanya Anjali, Rohan pun menjalani serangkaian pemeriksaan fisik. Media mulai memberitakan tentang Rohan yang memperkaos wanita yang bekerja dengannya. Tampak sangat meyakinkan kasus ini memberatkan Rohan. Bahkan bukti pemeriksaan medis memberatkan Rohan bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Rohan 10 tahun penjara berdasarkan pasal 376 IPC. Rohan mengatakan kepada Kainas, istrinya, bahwa dia tidak memperkaos siapapun. Pengacara yang ditunjuk oleh Kainas untuk menangani kasus suaminya adalah pengacara senior Tarun Saluja. Ia mengatakan akan mempelajari berkas kasusnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia akan memberitahukan Kainas. Istri Tarun merasa keberatan suaminya menjadi pengacara Rohan karena ia menilai Rohan lelaki yang tidak pantas dibela. Namun Tarun punya penilaian sendiri. Baginya meskipun seorang penjahat, namun ia punya hak konstitusional yang perlu diterapkan. Tarun mendapatkan panggilan telepon dari kantor polisi yang mengatakan bahwa Rohan telah menyakiti dirinya sendiri di dalam penjara. Keesokan harinya Tarun mendatangi Rohan. Ia ingin Rohan menceritakan semuanya dan Rohan berkata bahwa ia tidak melakukan pelecehan terhadap Anjali dan laporan DNA sudah dimanipulasi. Namun Tarun tidak langsung mempercayai Rohan. Rohan mengatakan akan memberitahukan semua fakta kepada Tarun, namun ia tidak akan menceritakan hal ini di pengadilan. Adapun Anjali mempercayakan kasusnya ditangani oleh pengacara muda, mantan anak didik Tarun, yaitu Hiraj Gandhi. Bisa jadi ini adalah kasus besar pertamanya yang berarti bisa untuk mendongkrak karirnya. Segala daya dikerahkan demi kemenangan sang korban. Kemenangan menjadi hal mutlak yang harus diraih. Saat datang ke persidangan, Tarun dicaci maki oleh masyarakat karena telah membela kasus Rohan. Masyarakat melontarkan kata-kata makian yang meminta Tarun berhenti menjadi pengacara. Padahal selama ini ia dikenal sebagai pengacara senior yang dihormati di masyarakat. Di persidangan banding, Gandhi mengatakan bahwa di India, dalam 100% kasus pemerkosaan, hanya 25% kasus yang pelakunya dihukum. Dan Rohan Khurana yang merupakan sutradara terkenal telah menyalahi wewenangnya terhadap kru yang bekerja sebagai asisten desainer kostum yang berasal dari kalangan menengah.
Kemudian Tarun mengatakan, mengapa pengadilan hanya berfokus pada 25% kasus yang pelakunya dihukum, namun tidak memperhatikan bahwa 75% dari kasus yang pelakunya ditemukan tidak bersalah. Dalam kasus Rohan tidak ada saksi yang diperiksa dan pemeriksaan silang tidak dilakukan. Tarun menyampaikan bahwa Rohan tidak pernah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Anjali. Anjali mengatakan pada tanggal 8 Juli, ia diminta seniornya Mira untuk mengantarkan kostum ke rumah Rohan pada jam 11 siang. Sesampainya di sana, Rohan meminta Anjali menunjukkan kostum yang dibawanya. Rohan tiba-tiba menatap Anjali dengan tatapan aneh, kemudian mencengkeram bajunya dan menyeretnya ke ruangan. Anjali mengatakan dia melakukan perlawanan dengan mendorong Rohan. Ditambah dengan bukti yang diberikan oleh Gandhi dari hasil visum yang dilakukan terhadap Anjali di bagian pribadi Anjali. Gandhi juga memberikan dokumen yang menyatakan ditemukan DNA lelaki di tubuh Anjali. Adapun pernyataan Mira Singh yang menceritakan bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ia meminta Anjali datang ke Van Rohan. Namun saat ia keluar, Anjali terlihat berantakan. Dengan semua bukti ini, Gandhi bahkan meminta hakim menjatuhi Rohan hukuman penjara selama 20 tahun. Di saat jam istirahat sidang, Tarun mendapatkan kemarahan masyarakat yang berkumpul di depan pengadilan. Ia dituduh telah membela pelaku pemerkosaan. Wajah Tarun dilempari dengan tinta. Di saat persidangan dilanjutkan, Tarun meminta kehadiran Milan Kasle, seorang petugas polisi yang menerima laporan dari Anjali. Ia mengatakan menerima laporan dari Anjali pada tanggal 8 Juli pada jam 1 siang. Anjali mengatakan bahwa ia telah mendapat tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Rohan Khurana. Milin sendiri mengatakan setelah mendapatkan laporan dari Anjali, ia segera mendatangi Rohan untuk dibawa dalam pemeriksaan medis. Di sini Tarun menekankan bahwa Milin mendapatkan laporan dari Anjali pada jam 1 siang, namun melakukan penangkapan terhadap Rohan pada jam 7 malam. Tarun menanyakan kenapa Milin tidak segera menangkap Rohan. Milin mengatakan pada jam 1 siang sampai jam 7 malam, ia sedang mendampingi Anjali merekam pernyataan medis di rumah sakit. Tarun menanyakan seharusnya hal itu dilakukan oleh dokter wanita, tapi malah dilakukan oleh dokter laki-laki, yaitu dokter Monali Indurkar. Giliran Rohan dipanggil di depan pengadilan, Rohan mengatakan bahwa ia mendapat panggilan sebanyak 3 kali dari Inspektur Milin yang memerasnya sebanyak 2 juta rupiah. Jika Rohan memberikan uangnya, maka ia tidak akan menangkap Rohan. Namun di saat itu Milin tidak mengatakan bahwa Anjali adalah wanita yang membuat pengaduan tersebut, dan Rohan sendiri tidak akan memberikan uang sepersen pun kepada Milin. Ia memberikan pesan siapapun wanita itu, ia telah membuat pengaduan palsu. Milin kembali melakukan panggilan kepada Rohan. Dia mengatakan jika Rohan tidak membayar uang kepadanya, maka kasus ini akan tetap naik, dan jika nanti Rohan ingin dibantu, maka biayanya akan semakin tinggi. Rohan tetap pada pendiriannya, tidak akan memberikan Milin uang. Ia akan menemui Milin nantinya dan akan meminta komisaris polisi yang ia kenal untuk menangani kasusnya. Tanpa diduga jam 7 malam, Milin segera menangkap Rohan. Ia menahan ponsel Rohan selama 2 hari untuk menghilangkan jejak panggilan, dan Milin mengambil spray milik Rohan untuk dilakukan uji lab. Namun Milin malah menyerahkan spray itu ke laboratorium pada tanggal 13 Juli. Tarun menanyakan keterlambatan Milin mengirim semua bukti ke lab sehingga barang bukti bisa terkontaminasi. Tarun juga mengatakan di saat kejadian asisten rumah tangga Rohan pergi keluar selama 22 menit. Apakah cukup waktu 22 menit bagi Rohan untuk melecehkan Anjali yang saat itu mengenakan jeans ketat? Ditambah lagi tidak ada tetangga pelaku yang mendengar suara teriakan di apartemen Rohan. Tarun juga mempertanyakan adanya bukti bunga mogra yang dipakai Anjali di rambutnya pada saat kejadian. Namun kenapa bunga itu sudah mengering? Dan Tarun memberikan bukti dari hasil pemeriksaan fisik Rohan yang tidak dicek di kuku tangannya untuk membuktikan apakah ada kulit atau darah Anjali yang tertinggal di kuku Rohan. Tarun mengatakan sebenarnya ini bukanlah kasus pemerkosaan, namun hubungan perselingkuhan antara korban dan pelaku. Di saat Rohan ingin mengakhiri hubungan ini, Anjali malah melaporkan Rohan telah melakukan tindak asusila terhadapnya. Mendengar pernyataan ini, istri Rohan meninggalkan ruangan persidangan. Setelah semua pernyataan Tarun, hakim tidak bisa mengabulkan permohonan pembebasan terhadap Rohan hanya karena barang bukti yang terlambat dibawa ke laboratorium. Dan mengenai polisi Milin, hakim menganggap itu karena ketidaktahuannya. Persidangan pun ditunda. Sesampainya di rumah, Tarun ditegur oleh istrinya karena apa yang dialami Tarun di depan pengadilan disaksikan oleh putri mereka yang berusia 8 tahun melalui televisi. Ia menangis dan terus mencari ayahnya. Keesokan harinya di penjara, Rohan mengatakan kepada Tarun kenapa ia membuka aib perselingkuhannya di depan pengadilan. Ia sudah kehilangan karirnya dan kini ia juga terancam kehilangan istrinya. Tarun berkata ia terpaksa mengatakan itu di depan pengadilan. Jika Rohan bebas, maka ia bisa mendapatkan karir dan
keluarganya lagi. Tetangga Anjali yaitu Sujata menghubungi Tarun. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia tidak ingin berbicara di depan pengadilan. Di persidangan berikutnya, Tarun memanggil Pramod, yaitu saudara lelaki Anjali. Tarun menanyakan apakah di tanggal 8 Juli, di saat Anjali pulang ke rumah, ia memukul Anjali. Pramod tidak bisa mengelak lagi. Ternyata Pramod yang tahu Anjali dilecehkan, menyeret dan memukul Anjali karena malu atas apa yang menimpa saudara perempuannya. Tarun yakin luka memar di wajah Anjali bukan karena pukulan dari Rohan, namun karena perbuatan Pramod. Kemudian bukti CCTV juga diungkapkan bahwa pada tanggal 4 Juli, Anjali juga datang ke rumah Rohan dengan menggunakan bunga mogra di rambutnya, sedangkan pada tanggal 8 Juli Anjali tidak mengenakan bunga di rambutnya. Itulah kenapa ditemukan bunga kering di bawah tempat tidur Rohan. Diketahui itu ditinggalkan pada tanggal 4 Juli. Gandhi tidak setuju dengan pernyataan Tarun. Bukti bunga tidak mendasari alasan bahwa Rohan bisa melakukan pelecehan terhadap Anjali. Persidangan dilanjutkan tanggal 9 November. Rohan menceritakan ia bertemu Anjali 6 bulan yang lalu sebagai asisten desainer kostum. Awalnya tidak terjadi apa-apa setelah mengetahui bahwa Anjali secara diam-diam mengambil gambar Rohan. Ternyata Anjali menyukai Rohan, namun sebelumnya ia tidak tahu bahwa Rohan telah menikah. Keduanya semakin dekat dan Rohan membawa Anjali ke apartemennya yang lain. Namun sikap Anjali semakin posesif. Ia bahkan mengharapkan Rohan dan istrinya berpisah. Rohan semakin marah. Ia membentak Anjali dan mengambil kembali kunci apartemennya. Anjali juga kesal karena Rohan telah berselingkuh dengan artis yang bermain di filmnya. Hubungan mereka berakhir, namun pada tanggal 8 Juli Anjali menghubungi Rohan kembali. Ia meminta maaf, dia ingin bekerja lagi. Rohan pun mengizinkannya. Rohan meminta Anjali menunjukkan kostum terbaru untuk syuting filmnya. Hari itulah Anjali datang ke apartemennya. Tarun tidak mengatakan bahwa Rohan adalah orang yang baik. Ia juga tidak membenarkan perbuatannya. Namun apa yang terjadi pada Anjali bukanlah kasus pemerkosaan, namun merupakan perselingkuhan. Saat keluar dari apartemen Rohan, tanggal 8 Juli, Anjali juga diketahui turun dari tangga, bukannya melalui lift. Hal ini ia lakukan karena di tangga tidak ada CCTV. Di saat itulah Anjali melukai dirinya sendiri hingga ia bisa mengatakan bahwa ia telah diperkaut. Ini bukan kasus pelecehan, namun kasus balas dendam. Gandhi tidak terima dengan pernyataan Tarun. Ia menganggap semua bukti adalah palsu dan apa yang dilakukan Rohan tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan pasal 375, Gandhi mengatakan bahwa Rohan bersalah, bahkan ia menuntut Rohan dengan penjara seumur hidup. Di luar pengadilan, masyarakat terus saja berdemo meminta Rohan dihukum, dan hakim memutuskan Rohan dihukum penjara 10 tahun. Tarun mengatakan kepada Rohan ia akan mengajukan petisi. Setelah persidangan, Anjali mengatakan kepada Gandhi bahwa semua yang dikatakan Tarun adalah benar. Gandhi mendatangi rumah Tarun. Ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan. Tarun memaklumi hal itu. Film pun berakhir.